Olimpias, adalah ibu Alexander the Great, hidup 375–316 sebelum Masehi, adalah putri Raja Epiros, Neoptolemus I, kakak Raja Epiros, Alexandros I, istri keempat Raja Makedonia, Filipos II, dan ibu dari Megas Alexandros atau Alexander Agung. Menurut keterangan Plutarkos, penulis riwayat hidup Alexander Agung pada abad pertama Tarikh Masehi, Olimpias adalah anggota perkumpulan pemuja dewa Dionysos yang melaksanakan upacara orgia sambil bermain ular dalam peribadatannya, bahkan konon Olimpias juga tidur seranjang bersama ular-ular. Olimpias adalah anak perempuan Neoptolemus I, Raja orang Molossos, suku Yunani kuno di Epiros, dan kakak Raja Alexandros I. Kaum keluarganya tergolong puak Ayakidai, puak terpandang di Epiros yang mengaku sebagai anak cucu dari Neoptolemus, putra Achilles. Dalam karya tulisnya, Moralia, Plutarkos meriwayatkan bahwa nama asli Olimpias adalah Polixena. Sebelum menikah dengan Raja Makedonia, Filipos II, Polixena berganti nama menjadi Myrtale sebagai salah satu syarat menjadi anggota aliran kepercayaan rahasia yang hal ihwalnya tidak diketahui secara jelas. Myrtale mungkin berganti nama menjadi Olimpias sebagai wujud penghargaan atas kemenangan Raja Filipos II dalam kejuaraan Olimpiade tahun 356 sebelum Masehi, yang diwartakan bertepatan dengan kelahiran Alexander Agung. Plutarkos, Alexander, 3.8. Di kemudian hari, Olimpias dikenal dengan nama Stratonike, yang kemungkinan besar adalah julukan bagi dirinya setelah berjaya menundukkan permaisuri Eurydice pada 317 sebelum Masehi. Raja Neoptolemus pertama mangkat pada 360 sebelum Masehi, dan digantikan oleh abangnya yang bernama Arimbas. Pada 358 sebelum Masehi, Raja Arimbas menyepakati sebuah perjanjian damai dengan Raja Makedonia yang baru, Filipos II. Perjanjian damai yang mendasari persekutuan antara orang Molossos dan orang Makedonia ini diperkukuh dengan pernikahan diplomatik pada 357 sebelum Masehi antara Raja Filipos II dan kemenakan Raja Arimbas, yakni Olimpias. Melalui pernikahan diplomatik inilah Olimpias menjadi permaisuri kerajaan Makedonia. Raja Filipos II sebelumnya sudah jatuh cinta pada Olimpias ketika bersama-sama dibayat menjadi pengikut aliran kepercayaan rahasia Kabeiroi di Suaka Dewa-Dewa Agung, Pulau Samothraki. Setahun kemudian, pada 356 sebelum Masehi, kuda Raja Filipos II menang dalam lomba pacuan di ajang kejuaraan Olimpiade. Atas kemenangan ini, permaisurinya yang kala itu bernama Myrtale, dianugerahi nama Olimpias. Pada musim panas pada tahun yang sama, Olimpias melahirkan anak sulungnya, Alexander Agung. Orang Yunani kuno percaya bahwa kelahiran seorang tokoh besar selalu disertai pertanda-pertanda khusus. Plutarkos meriwayatkan bahwa, semalam menjelang kedua mempelai berseketiduran, Olimpias bermimpi petir menyambar rahimnya dan menimbulkan kobaran api yang berpendar-pendar lalu padam. Seusai menikah, Raja Filipos II bermimpi memeteraikan rahim permaisurinya dengan meterai bergambar seekor singa. Aristander menafsirkan mimpi ini sebagai pertanda bahwa Olimpias sedang mengandung seorang putra yang gagah berani laksana seekor singa. Filipos II dan Olimpias juga menurunkan seorang putri yang diberi nama Cleopatra. Di kemudian hari, Cleopatra dinikahkan dengan pamannya, Raja Epiros, Alexandros I, demi memperkukuh hubungan diplomatik antara Makedonia dan Epiros. Menurut sumber-sumber primer, rumah tangga Filipos dan Olimpias sangat jauh dari tenteram akibat sifat ugal-ugalan sang raja serta ambisi dan sifat pencemburu sang permaisuri yang membuat hubungan keduanya semakin lama semakin renggang. Kisruh rumah tangga kerajaan ini kian memanas pada 337 sebelum Masehi, manakala Raja Filipos menikahi seorang bangsawati Makedonia, kemenakan Attalus, yakni Cleopatra, yang dianugerahi nama Eurydice oleh Raja Filipos. Dalam sebuah pertemuan sesudah pernikahan itu, Raja Filipos tidak membela klaim Alexander Agung atas tahta kerajaan Makedonia tatkala Attalus mempermasalahkan status Alexander Agung sebagai putra sah dari Raja Filipos. Masa pemerintahan Alexander Agung dan perang suksesi. Konon sepeninggal Raja Filipos II, Olimpias memerintahkan pelaksanaan eksekusi mati terhadap permaisuri Eurydice dan putranya demi memperkukuh kedudukan Alexander Agung selaku Raja Makedonia. Selama Alexander Agung maju berperang, Olimpias secara teratur bersurat-suratan dengan putranya itu. Mungkin Olimpias pula yang membulatkan tekad Alexander Agung untuk menjadi Firaun Mesir, dengan cara meyakinkan putranya itu bahwa ayahnya bukanlah Raja Filipos II melainkan Dewa Zeus. Hubungan Olimpias dan Alexander Agung sangat dekat,
Tetapi Alexander Agung berusaha menghalang-halangi Olimpias untuk ikut campur dalam urusan-urusan politik. Meskipun demikian, Olimpias tetap saja sangat berpengaruh di Makedonia dan sepak terjangnya menyusahkan Antipatros, wali Raja Makedonia. Pada 330 sebelum Masehi, Olimpias kembali ke Epiros dan menduduki jabatan selaku wali sepupunya, Raja Ayakides, karena adik Olimpias, yakni Raja Alexandros I, telah gugur dalam pertempuran di kawasan selatan Italia. Alexander Agung mangkat di Babel pada 323 sebelum Masehi, meninggalkan istrinya, Roxane, dalam keadaan mengandung. Roxana melahirkan seorang putra yang diberi nama Alexandros IV. Alexandros IV dan pamannya, Filipos III Aridaios, abang tiri Alexander Agung yang mungkin seorang penyandang cacat, tunduk di bawah perwalian Perdikas yang mencoba mengekalkan kedudukannya dengan jalan menikahi Nikaya, putri Antipatros. Pada saat yang sama, Olimpias menawarkan Cleopatra, putri kandungnya dengan Filipos, kepada Perdikas untuk diperistri. Perdikas memilih memperistri Cleopatra sehingga membuat Antipatros murka. Antipatros kemudian bersekongkol dengan sejumlah diadokoi, para ahli waris lainnya untuk menggulingkan Perdikas dan berhasil menduduki jabatan wali Raja Makedonia, tetapi akhirnya wafat pada tahun yang sama. Polyperchon menggantikan Antipatros selaku wali raja pada 319 sebelum Masehi, tetapi putra Antipatros yang bernama Kassandros menobatkan putra mendiang Raja Filipos II, yakni Filipos III Aridaios, menjadi Raja Makedonia, dan memaksa Polyperchon untuk menyingkir dari wilayah Makedonia. Polyperchon melarikan diri ke Epiros dengan membawa serta Roxane dan putranya, Alexandros IV, yang sebelumnya dirawat oleh Olimpias. Mula-mula Olimpias belum melibatkan diri dalam persengketaan ini, tetapi tak lama kemudian ia sadar bahwa cucunya akan kehilangan kesempatan menjadi Raja Makedonia jika Kassandros yang berkuasa. Oleh karena itu Olimpias menjalin persekutuan dengan Polyperchon pada 317 sebelum Masehi. Para prajurit Makedonia mendukung kepulangan Olimpias ke Makedonia, dan bala tentara gabungan yang dikerahkan oleh Polyperchon dan Olimpias, bersama-sama dengan bala tentara Raja Ayakides, menyerbu Makedonia demi menggulingkan Kassandros dari tampuk kekuasaan. Setelah memenangkan pertempuran dengan cara meyakinkan bala tentara Ade Aridike, permaisuri Raja Filipos III, untuk bergabung dengan bala tentaranya, Olimpias akhirnya meringkus dan menghukum mati Raja Filipos III beserta permaisurinya pada bulan Oktober tahun 317 sebelum Masehi. Olimpias juga berhasil meringkus saudara Kassandros berikut ratusan pendukungnya. Tak lama kemudian, Kassandros mencegat dan mengepung bala tentara Olimpias dipitnah. Salah satu syarat penyerahan diri yang diajukan Olimpias adalah jaminan keselamatan nyawanya, tetapi Kassandros telah memutuskan untuk menghukum mati Olimpias dan membiarkan Roxane beserta Alexandros IV tetap hidup untuk sementara waktu. Istri dan putra mendiang Alexander Agung ini akhirnya dihukum mati pada 310 sebelum Masehi. Ketika benteng pertahanan Pitna akhirnya berhasil direbut, Kassandros memerintahkan agar Olimpias dibunuh, tetapi para prajurit menolak mencelakai ibu dari mendiang Alexander Agung. Olimpias akhirnya menemui ajalnya setelah dirajam oleh kerabat-kerabat dari sekian banyak orang yang pernah dicelakainya. Aksi rajam ini dilakukan atas persetujuan Kassandros yang konon juga melarang orang